Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala ayat tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan sabda Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu waktu seorang ibu itu pusing gitu, memikirkan anaknya yang masih SD ini. Ia ingin anaknya itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan memenuhi nutrisi kesehatan jasmani anaknya. Setiap hari ia menyediakan menu yang seimbang, menu yang bergizi yang seringkali kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Namun anaknya susah banget makan nasi, makan sayur dan makan buah. Justru anaknya lebih suka pada makanan-makanan yang instan, yang berbau-bau micin tentunya. Ada saja alasan si anaknya ini, mulai dari rasanya gak enak, udah kenyang mah, atau aduh gak suka sama bentukannya. Akibatnya pertumbuhannya justru menjadi terganggu karena tidak seimbang dalam menu yang dikonsumsi. Bukan hanya tubuh jasmani Bapak Ibu Saudara, tetapi kerohanian kita pun memerlukan menu yang seimbang. Ada 4 fungsi firman Tuhan, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik orang dalam kebenaran. Adapun tujuannya adalah untuk memperlengkapi setiap orang percaya, yaitu untuk setiap perbuatan baik. Karena itu kita perlu bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semestinya kita bukan hanya mencermati ayat-ayat tertentu yang kita sukai ataupun yang rasanya relate dengan kehidupan kita. Tetapi misalnya kita menyukai ayat yang bicara tentang kemakmuran, tentang berkat Tuhan, ataupun tentang panjang umur. Namun kita menghindari ayat-ayat yang berbicara tentang dosa dan kelemahan manusia, kewajiban atau komitmen seorang Kristen. Kadang-kala kita hanya tertarik ataupun menyimak dan mengajarkan bagian yang kita sukai dan mengabaikan bagian yang lain yang merasa menurut kita ini kurang nyaman untuk kita. Sikap semacam itu Bapak Ibu Saudara menjadikan kita, kerohanian kita semakin tidak stabil. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya tentunya orang percaya yang sehat suka merenungkan firman Tuhan agar mendapatkan gambaran yang utuh akan kebenarannya, agar semakin dikuatkan oleh Roh Kudus bahwa kita bukan hanya mau yang enak-enaknya saja, mau mendapatkan berkat yang berlimpah, tetapi kita semakin dikuatkan bahwa kita akan tetap semangat melakukannya meskipun mengalami aniaya, dan tetap berpegang pada kebenaran firman meskipun kita harus melawan arus dunia. Maukah kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yang sehat
akan menekuni firman dan beroleh kekuatan dari kebenarannya. Semoga damai Kristus beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk rahmat dan kasih Engkau yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami percaya bahwa seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati, mau mempelajari firman kebenaran-Mu menjadi menu yang seimbang bagi kehidupan kami. Tuhan, kami rindu juga berdoa untuk saudara Jeremy Novarian yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, pimpin setiap langkah juang baik kehidupannya, berikan kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam nama Tuhan yang penuh pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.